Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session Season 5 by Foster & Bridge Indonesia. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Nastiki, saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, dan juga saya harapkan semoga hari ini rekan-rekan semua tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya. Oke, pada sesi webinar hari ini, selama 1,5 jam ke depan, akan membahas topik yaitu how to communicate change in the workplace yang akan difasilitasi oleh Bapak Herdianto Purba, MM. Baik ya, acara webinar kita 1,5 jam kurang lebih, kita akan membahas topik kita untuk kali ini adalah how to communicate change in the workplace ya. Memang ini dunia baru yang kita hadapin saat ini ya, dunia baru boleh bilang gitu ya. Karena tidak hanya Indonesia yang mengalami situasi seperti ini, hampir seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama. Ya, dan banyak orang yang terkaget-kaget dengan situasi-situasi seperti ini. Iya. Oke, mungkin Bapak Abdi atau Bukti. Monggo kalau ada. Kita sharing aja ya, sharing. Nah iya, bisa terkait dengan materi yang tadi disampaikan ataupun sharing pengalaman. Ya, sharing knowledge, pengalaman di tempat kerja juga boleh, biar sambil kita berbagi. Betul. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Ada siapa nih? Ibu Dwi? Oh, ada Bapak Syahreza ya. Silakan Bapak. Siang Pak. Siang Pak Reza. Saya sorry Pak, ada di jalan, jadi bertanya cepet-cepet aja Pak. Siap Pak Reza. Jadi saya ini belum pernah jadi karyawan. Saya termasuk pengusaha kecil lah Pak, UKM. Nah, saya punya, kebetulan kami bergerak ada 2 bidang. Pertama produksi untuk film segala macam Pak, set builder. Dan satu lagi kita punya bengkel mobil Pak, ceritanya kayak gitu. Tahun 89 itu sebenarnya awal kita bekerja awal tuh Pak. Itu kami hanya punya 2 karyawan Pak. Iya. Di 98 karyawan kami sudah 75 dengan 4 cabang, ceritanya kayak gitu Pak. Siap. Di tahun 97 itu 3 bengkel kami terbakar Pak, dan dibakar itu ceritanya. Habis saya, ceritanya kayak gitu. Hancurlah kita kan Pak, secara prinsip ya Pak ya. Karyawan kita sisa hanya 30 Pak, karena memang tidak kuat lagi ngangkat Pak, kondisi kayak gitu Pak. Ya. Betul, kalau Bapak bilang harus ada percepatan dan segala macam, setuju Pak. Cuman kadang-kadang saya lihat persiapan orang di bawah kita ini nggak secepat kita ya Pak, maksud saya Pak, perubahan itu. Iya. Mungkin karena apa, mereka terlalu nyaman selama ini, jadinya perubahan yang kita buat untuk kemajuan itu dianggapnya jadi threat buat mereka Pak. Gitu. Iya, betul. Nah, kita sendiri kan biar gimana tetap harus efisiensi ya Pak, dari semua lini, intinya kayak gitu Pak. Nah, akhirnya kita coba di tahun 2000 itu dengan pakai, jadi sistemnya tidak gaji lagi Pak kita berikan Pak sama mereka, based on commission, ceritanya kayak gitu. Dan itu kurang efektif juga Pak, ternyata gitu loh. Saya ogah lah katanya. Ogah lah ya. Tapi secara penghasilan harusnya lebih besar Pak sebenarnya untuk mereka. Harusnya lah, itu udah jelas Pak. Betul ya. Tapi pilihan itu pun tidak mau. Mereka malah bilang gini aja Pak, beri kami 2 kelompok. Gaji kami untuk terima untuk setengah bulan nggak Pak? Kelompok 1 dibayar setengah bulan, kelompok 2 dibayar setengah bulan. Ternyata setelah kita jalani, setelah itu juga
terlalu berat buat kita Pak, gitu loh Pak. Nah solusinya sekarang kita akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga akhirnya Pak. Ternyata itu menguntungkan buat kami nih sebagai owner gitu loh Pak. Nah pertanyaannya Pak, tapi sekarang kadang-kadang apa yang kita masukin itu Pak, yang sulit kan nyari orang jujur ya Pak menurut saya Pak ya. Nah ketika kita sudah masuk ke dalam satu perusahaan A lah kita let's say kayak gitu, akhirnya mereka yang masuk Pak sendiri Pak, ceritanya kayak gitu. Toh yang kerjain kita juga, alasannya kayak gitu Pak. Nah itu agak sulit buat saya Pak untuk merangi itu. Gimana tuh Pak kalau kayak gitu ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kita banyak Pak. sharing. Memang seperti yang kita cerita itu Pak ya, memang tidak gampang orang menerima kalau udah nyaman itu ya. Saya juga berkali-kali sering Pak ya, menghadapi situasi seperti Bapak hadapin ya. Sebenarnya kalau kita mau hitungan-hitungan normal, ketika dia mendapatkan komisi, sebenarnya dia bisa dapat lebih dari sekedar gaji pokok. Tapi itu memang tidak semua orang mau berpikir bisa seperti itu. Maunya enak gajiannya bulanan, kan kira-kira. Padahal kalau dia kerjanya mah sama aja sebenarnya. Cuman karena dia harus mencari untuk dirinya sendiri, dia itu kayaknya kurang pede. Ya, kurang pede. Saya juga punya usaha Pak di beberapa bidang ya. Saya juga punya usaha. Saya bilang karena situasi COVID kemarin, karena karyawan yang kuliner saya bilang, kamu kerja, kamu cari. Pokoknya modal saya siapin. Artinya modal itu dalam arti kata, barang ada. Kamu tinggal jalan, keliling. Bensin istilahnya untuk kamu keliling ada. Pokoknya kamu asal mau tenaga, mau kerjanya aja. Nggak mau juga. Udah gini aja. Kalau kamu masih takut juga, Pak nanti kalau nggak ada, udah tenang. Kalau nggak minimal, gaji minimal kamu ada. Saya bilang begitu. Kalau misalnya pun saat nggak dapatnya apa, minimal kau uang makanmu kira-kira lepas lah. Saya bilang begitu. Ya. Dia nggak juga. Ya. Nah, maunya tetap ada gitu. Ya. Memang ada mental-mental manusia. Istilahnya kalau saya sering ngasih training motivasi itu Pak, itu beda dengan mental seorang entrepreneur dengan seorang mental karyawan. Tapi tidak sedikit juga karyawan yang bermental entrepreneur. Seorang karyawan yang bermental entrepreneur, bedanya dengan karyawan, kalau karyawan biasa, dia itu waktu diwawancara mau masuk kerja Pak, ya kan? Dia pertanyaannya dulu, gajiku berapa, fasilitas dapat apa, dapat uang makan nggak, lembur ada nggak. Tapi kalau dia karyawan yang bermental entrepreneur, dia berpikirnya, mindsetnya, kalau saya mengerjakan ini, apalagi yang bisa saya belajar. Kalau saya bisa melakukan yang terbaik, saya yakin perusahaan tidak akan tutup mata dengan apa yang mau saya dapatkan. Itu seorang mental entrepreneur. Kalau dia seorang karyawan mental entrepreneur, ya, dia mau berkorban dulu untuk bisa mendapatkan lebih. Nah itu makanya memang perlu di pelan-pelan Pak, harus dikomunikasikan. Memang ada tipikal orang yang nggak bisa ya, memang maunya bekerja ya sudah. Kita juga nggak bisa ini kan Pak ya, itu pilihan lah. Tapi ada juga yang mau bermental bagus, ya. Oke. Nah terkait dengan yang tadi kebakaran tadi apa ya, turut prihatin juga ya Pak ya, atau dibakar tadi ya, mungkin masalah persaingan lah atau apalah kita nggak ngerti ya. Dan kebetulan saya juga punya bengkel mobil Pak. Ya, oke. Dan, Pak, ya. nah, jadi tapi saya tidak menjalankannya secara offline. Saya home service Pak. Home service. Saya datang ke rumah-rumah. Karena waktu itu saya hobi otak-atik mobil, merenovasi mobil tua. Ya. Nah, pengalaman pahit yang saya rasakan ketika harus masuk ke bengkel 2 kali, nggak puas. Akhirnya saya cari tukang las, ya, yang bisa mengerjakin. Kemudian peralatan semua saya beli. Setelah mobil saya jadi, tukangnya itu nanya, Pak, ada kerjaan lagi nggak Pak? Kasihan saya.
sebelum saya jual peralatan ini, mau nggak kamu usaha kayak gini tuh? Terus nanti bengkelnya di mana Pak? Nggak usah pakai tempat. Saya aja yang mau marketingkan. Kamu pokoknya tinggal kerjanya lah. Kamu hitung satu panel berapa? Kan hitungannya panel kan? Betul Pak. Oke dia bilang. Nah, nanti saya yang nyari pasienmu, saya bilang gitu, klien-klien. Saya cuma modal brosur, saya cari tenaga yang naik sepeda motor, anak-anak yang nganggur-nganggur daripada tuang parkir nggak jelas gitu. Saya suruh ngider nyebarin brosur. Dalam isi iklan saya mengatakan apa? Bapak Ibu nggak usah capek ke bengkel. Itu mengalahkan bengkel yang tradisional. Kalau mobil Bapak masuk ke bengkel, belum tentu langsung dikerjain, ngantri. Dan Bapak nggak bisa ngelihat hasilnya kayak apa dikerjakannya. Kalau sama saya, hari Sabtu Minggu nggak kerja, Bapak tinggal nongkrong-nongkrong dari lantai 2 minum kopi sambil nyeruput rokok atau apa, Bapak ngeliatin kerjaan kami. Ya, kalau Bapak masih mobilnya mau dipakai, pakai dulu, berobat jalan mobilnya. Dan bisa Pak. Nah, jadi dibutuhkan memang cara-cara yang terobosan-terobosan yang terus harus kita pikirkan untuk menyiasati situasi-situasi yang konvensional tadi. Yang mungkin nggak masuk akal, ternyata bisa. Mungkin kayak L'Oreal tadi saya sampaikan. Mungkin nggak kebayang dia, ternyata bisa. Home service ke rumah, jemput bola. Kayak terapi-terapi tukang pijet sekarang dari Gosen apa itu, ada fasilitas itu juga bisa. Mungkin itu Pak, sharing dengan Pak Reza. Siap Pak. Justru gini Pak, selain kita kan kebanyakan tuh cukup lumayan besar Pak, perusahaan kontainer dan segala macam Pak. Siap. Itu kita tidak melayani perorangan sebenarnya Pak. Nah, di mana kendaraan mereka bermasalah kita datang juga sebenarnya kayak gitu Pak di lokasi. Tentunya segmennya beda lah ya. Segmennya memang beda betul Pak. Nah, tapi yang jadi kendala tadi adalah karena mereka rutin jalan kan Pak ke satu lokasi, bisa ke Banten, bisa ada ke Lampung gitu Pak, cukup jauh juga mereka jalan, kita siapkan mobil operasional segala macam kayak gitu kan Pak. Nah, akhirnya report untuk kita Pak, kadang-kadang nggak masuk juga nih Pak, masalahnya itu mereka mengerjakannya satu unit misalnya kan, perintahnya dalam PO kita gitu Pak, bisa dikerjakan 3-4 biji di sana Pak, kita aja. Jadi kerja langsung di sana Pak. Itu dapat laporan dari teman kita di perusahaan itu malah. Nah, itu pekerjaannya banyak banget. Tuh, saya bilang PO-nya cuma 1. Kenapa dikerjain 4? Saya bilang kayak gitu, betul kan? Itu salah satu kendalanya itu Pak. Jadi mereka, ya saya nggak tahu Pak kesalahan manajemen saya kayak gimana. Tapi secara manajemen harusnya sudah siap gitu semua gitu. Ya. Itu kendala utama. Yang kedua sekarang kan tadi berbalik kalau masa permodalan Pak. Pembayaran mereka yang biasa sebulan sekarang menjadi 3 bulan Pak. Hancur juga kita malam-malam. Hancur lah kita Pak rasanya. Pahit. Padahal kan pembayaran karyawan dan part segala macam maksimum juga 1 bulan kita harus sudah bayar. Nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda gitu loh Pak. Ya kurang lebih begitu loh Pak. Jadi curhat nih Pak. Kurang lebih gitu Pak. Oke. Saya hanya mau komentarin terkait dengan sistem manajemen jarak jauh tadi, Pak. Ya. Nah, analoginya begini aja lah, Pak. Ya mungkin ya kita saling sharing-sharing aja di sini ya, Pak ya. Saya membayangkan bagaimana suatu perusahaan yang dia bisa punya banyak cabang, kayak katakanlah Indomaret lah. Tapi kenapa ownernya nggak ada di situ, tapi bisnisnya berkembang terus? Berarti ada sistem yang bekerja. Ya. Nah, dulu waktu saya mau membuat bengkel ini, pernah ada salah satu ahli komputer, masih saudara saya. Dia membuatkan sistem supaya kamu bisa mengontrol penggunaan bahan, dia kerja, proses kerjanya sampai selesai. Ya, dia pernah, cuman aku nggak secanggih ini, saya bilang gitu. Mungkin nggak tahu sistemnya yang perlu diubah, Pak, sistem kerja kita supaya itu termonitor semua, dan ya seperti yang Bapak khawatirkan tadi, kejujuran tadi bisa kita ketatkan lagi. Iya, masalahnya kan tadi Pak, kalau jenis produknya bentuknya, let's say kita bicara, mau ganti ban, unitnya ketahuan Pak, 4 ban diganti. Setuju ya Pak, kalau ada barangnya. Ini kan jasanya Pak,
jasanya itu yang agak sulit Pak untuk manage. Kalau menurut saya Pak, sulit sekali saya manage gitu loh Pak. Ya mereka mungkin mau dapat uang lebih di jalan gitu. Ya udah ini nggak usah lapor kantor, dikerjakan saja. Tapi reportnya masuk ke kantor saya, mereka lupa itu kan dari kantor juga gitu loh. Betul kan Pak? Jadi agak sulit itu Pak. Terus terang aja berkendala juga akhirnya Pak. Si pihak lain akan tanya sama saya, koordinasi kalian gimana sih? Betul ya Pak? Tapi kan kita terima komplain nggak apa yang kita kerjakan juga bingung jawabnya gitu Pak. Saya nggak kerjakan ini kan nggak, tapi anak buahmu yang kerjain kan gitu Pak. Intinya kayak gitulah Pak. Sulit Pak. Ini benar-benar saya lakuin. Sulit tapi belum tentu nggak bisa loh Pak. Oh setuju Pak. Oke, sip. Setuju Pak. Cuma kan akhirnya gini Pak. Akhirnya kita akan pecat karyawan kita yang punya mental kurang baik lah, mental kurang baik Pak. Cuma mencari karyawan yang sekelas itu juga nggak semudah itu Pak ternyata. Yang keahliannya kan. Jadi mau mempertahankan karyawan yang skillful tapi mentalnya kurang atau bagaimana, itu kan juga pilihan ya Pak ya? Ya. Oke, selanjutnya ada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, baik itu bisa menuliskan di kolom chat ataupun juga bisa langsung bertanya seperti Pak Reza tadi secara langsung pada Pak Purba. Kami tunggu. Ada Bapak Dimas. Oh iya, Abdi, silakan Pak Abdi. Ngobrol Pak Abdi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hidianto. Ya. Jadi mungkin melanjutkan tadi discussion tadi Pak Reza tadi, setuju ada poin yang saya highlight yaitu mengenai karyawan mental entrepreneur dan mental biasa Pak. Gitu ya. Jadi memang keadaan saat ini sangat berpengaruh dengan pandemi ini, mempengaruhi semua skala ya Pak, maupun besar maupun kecil, di mana ya ujung-ujungnya masalah cash flow, di mana beban apalagi untuk pekerjaan yang based on project ya Pak, seperti itu. Nah, mungkin bisa nggak Pak dibagi tips bagaimana karyawan yang sudah ada yang memang mentalnya biasa itu diubah menjadi mental entrepreneur supaya bisa peduli juga kepada perusahaan Pak, karena saat ini betul-betul keadaannya memang ya untuk bertahan itu sudah bersyukur lah Pak, seperti itu. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Hidianto. Ya, thank you Pak Abdi. Ya, jadi mengubah, kalau kita bicara tentang manusianya Pak, memang tidak semudah kita membalik telapak tangan itu semua. Apalagi yang namanya manusia yang dia udah sampai usia sekian, karena itu habit. Habit itu sejak kecil itu udah diberlakukan, itu Pak. Kebiasaannya itu udah lama. Nah, untuk mengubah suatu kebiasaan memang butuh waktu, butuh proses Pak. Ya, kita nggak bisa bilang instan secepat itu, ya. Meskipun ada yang bisa cepat juga, ya, tergantung tipikal manusianya tadi saya katakan. Nah, itu makanya para leader harus sering-sering lah mengajak diskusi supaya tahu niatnya anak buah kita itu sebenarnya arahnya mau kemana sebenarnya. Visi misinya dia mau ngapain. Dia kerja ini sebenarnya dia mau mendapatkan apa. Itu perlu diajak ngobrol. Nah, ketika saya mau sharing pengalaman saya Pak Abdi ya, waktu saya pertama kali kerja di Jakarta sebagai konsultan trainer, ya. Karena saya sudah mengalami sebelumnya pahitnya kerja di beberapa tempat. Okay. Ya namanya karyawan, ya otomatis jam kerja patokan. Jam segini masuk, jam sekian pulang. Kalau ada lembur, ada tambahan. Kan kira-kira begitu. Ya. Di waktu saya bekerja di Jakarta sebagai trainer dan konsultan, saya akhirnya begini, saya S2 MM karena saya pernah mengalami pahit yang di PHK tadi. Oke, saya terima. Tapi waktu saya bekerja, saya memiliki mental, boleh saya katakan, saya mengatakan diri saya adalah seorang karyawan yang bermental entrepreneur.
Saya terima itu. Apa adanya. Bayangkan, seorang S2 dari Gajah Mada digaji dengan selevel dengan SMA senior marketing. Saya terima. Tapi di dalam benak saya mengatakan apa? Saya bekerja di sini cari ilmu. Itu dalam benak saya. Saya cari ilmu, saya belajar. Makanya di lembaga training, kalau ada sampai bertahan 6 tahun, itu udah hebat. Itu saya. 6 tahun saya bertahan sebagai trainer, tidak keluar. Kalau di tempat-tempat lain 2 tahun paling lama bertahan. Nah, itu kembali kepada manusia-manusianya. Nah, lalu saya berpikir, saya belajar. Loh, kamu kok bertahan? Lama-lama di kantor itu, orang yang pertama punya laptop pribadi untuk di kantor itu saya. Ya. Saya beli waktu itu zamannya masih 18 juta. Ya. Waktu ada pameran di Jakarta. Saya, untuk apa kamu beli laptop? Kata teman saya. Dia untuk belajar. Ya, untuk belajar. Ya. Saya beli printer. Untuk apa kamu beli printer? Kan di sini ada printer. Untuk belajar. Di rumah belum ada printer. Saya bilang. Ya. Nah, senior-senior saya dong mulai gelisah ini asal ada training ini dia mau ikut aja, ikut ada outbound di sana dia mau ikut aja, kayaknya mau belajar banyak ini. Akhirnya senior-senior saya asal saya mau ikut nggak dikasih saya. Ya, sengaja dibuat saya susah. Jadi kalau mau training di Jakarta, saya dari Bogor, kan trainingnya jam 8, kamu jam 6 harus ada di tempat, dia bilang. Karena saya masih junior waktu itu, waduh Pak, gimana caranya Pak? Saya jam 6 dari Bogor, jam berapa saya bangun dari Bogor Pak? Saya nggak mau tahu, supaya saya nggak bisa ikut maksudnya. Tapi saya mau ikut, saya mau duduk, saya mau belajar dari dia. Ya, nah akhirnya apa? Ya, saya banyak belajar ilmu-ilmu training karena basic saya bukan dosen juga. Dan akhirnya sampai sekarang saya mendapatkan apa yang saya harapkan dari pembelajaran saya. Oke, untuk sesi hari ini kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah dipaparkan, disampaikan bermanfaat. Saya Nastita dan juga seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.